Penuh sukacita kita tadi sudah puji Tuhan lewat lagu Dari Terbit Matahari sampai pada maksudnya kita tetap puji Tuhan. Ya. Kita sama-sama sekarang akan memuji Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Makassar. Kali ini dipandu oleh Abang Arnold Dan kakak kita Helen dan pemain musik kita yang setia Amang Situa PBM Simanjuntak. Dan sebagai para agenda dalam ibadah kita hari ini, Amang Situa H. Simatupang. Dan yang akan melayani firman Tuhan bagi kita, Inang Diakones Elvina Boru Sinaga. Ya, kita sudah boleh mulai, adik-adik abangnya. Kita boleh. ajak adik-adik untuk berdiri. Kita bangkit berdiri, ajak abangnya atau adiknya atau ada mama sama bapaknya di sampingnya. Kita puji Tuhan sama-sama. Kita nyanyi dari buku Ende nomor 65, Las Rohaku Lau Mamuji. Oke, kita bangkit berdiri. Sambil tepuk tangan ya. Ayo yang dulu bangkit berdiri. Las Rohaku Lau Mamuji, Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau kudus dan benar. Bimbinglah dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan menerima firman-Mu, sumber dan muara hidup kami. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami terus-menerus diubah dan dibaharui oleh firman dan Roh-Mu. Ya Allah, tolonglah kami mencontoh Tuhan Yesus Kristus, mengikut Dia dalam kata dan perbuatan, hingga kami masuk ke dalam surga kekal. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu diambil dari hukum Taurat ke-7 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik wilayah 5 dan kakak-kakak guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Kolose 2 ayat 6. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak Sekolah Minggu Horong 1 melalui video berikut ini. Kolose 2 ayat 6. On pesongon pajakon muna di Kristus Yesus Tuhan ini. Songoni mahamu marparange di bagasan ibana. On pesongon pajakon muna di Kristus Yesus Tuhan ini. Songoni mahamu marparange di bagasan ibana. On pesongon panjat kon muna Kristus Yesus Tuhani songon i mahamu marparange di bagasan ibana. Ope songon panjat kon muna di Kristus Yesus Tuhani songon i mahamu marparange di bagasan ibana. Ope songon pacak bawan muna di Kristus Yesus Tuhani songon iban kamu paparange ibana. Onpe songon panjang kon muna di Kristus Yesus Tuhan songon mahamu man parange di bagasan ibana. Ompe songon pajak konon muna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali angkat satu pujian. Apa lagunya, Bang? Togion au Tuhan. Kita bangkit berdiri ya. Jesus.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Apa pengumuman kita hari ini, Kak Abang? Nah, yang pertama, kakak-kakak dan abang mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 19 April Sampai dengan tanggal 25 April hari ini. Ya, mungkin kakak nggak tahu siapa, tapi siapapun yang berulang tahun, kalau di TikTok nggak ada, jadi siapa tahu ada yang berulang tahun, kita sama-sama tetap mendoakan, kita tetap mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Dan selalu ingat ya, mengucap syukur. Yang kedua, ayat hafalan untuk minggu ini khusus Horong 2. Ingat ya, Horong 2. Diambil dari Yohanes 20 sada ayat 6a, khusus A. Yohanes 20 sada ayat 6a. Bahasa Indonesia Yohanes 21 ayat 6a. 6a ya. Hanya bagian A karena A-nya panjang, ayat 6-nya panjang. Jadi kita karena khusus Horong 2, kita ambil bagian A saja. Kirim videonya ke WA Horong 2 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Jadi selalu diingatkan kepada orang tuanya untuk mengirimkan paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Yang pengumuman yang ketiga, tidak pernah bosan-bosannya kakak dan abang ingatkan buat kita semua untuk protokol kesehatan ada 5M, yaitu mencuci tangan di air yang mengalir pakai sabun ya. Pakai sabun yang bersih ya. Yang kedua apa bang? Gunakan masker. Yang ketiga, kita jaga jarak. Yang keempat apa bang? Kurangi kumpul-kumpul dulu. Kalau kumpul-kumpul kalau nggak perlu atau apa, no ke mall atau kemana, tunggu dulu ya nanti. Ada saatnya bang ya. Dan yang terakhir, kita mengurangi mobilitas. Ada yang bilang mengurangi mobil, oh bukan, mobilitas maksudnya. Mengurangi aktivitas, kalau nggak penting-penting amat kita nggak usah keluar rumah. Kita beraktivitas dari rumah juga boleh. Tapi buat adik-adik yang sudah sekolah, karena ada katanya yang sudah sekolah bang tatap muka dengan gurunya, tetap ya laksanakan protokol kesehatan. Tetap pakai masker ya kalau di sekolah, tetap semua harus dilaksanakan. Jadi tetap jaga jarak sekolah ya buat adik-adik yang sudah bersekolah di sekolahnya masing-masing. Ya, itu aja bang ya. Nah, sekarang kita akan mengangkat satu pujian dari buku yang di nomor berapa bang? 697. Molohodo Huhi Hutan. Oke, kita nyanyi sama-sama. Nasa
Ya, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang senantiasa menjaga dan melingkupi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang menyertai kami, memberikan sukacita, sehingga Tuhan kami boleh beribadah kembali di ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan jaga hati dan pikiran kami agar kami Tuhan mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat menjadi anak-anak kesayangan yang Tuhan boleh pakai, yang boleh kami hidupi firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari. Apa kabarnya? Luar biasa? Fantastik? Yes. Masih semangat ya? Iya, kakak percaya adik-adik sekolah minggu sekalipun masih saja beribadah dari rumah, tapi sukacitanya tidak akan berkurang. Sama seperti minggu kita hari ini, minggu jubilate ya. Kalau dibilang jubilate berarti kita itu harus bersukacita, karena setiap hari, setiap saat sukacita itu selalu diberikan Tuhan bagi kita, kesehatan itu selalu diberikan Tuhan kepada kita, semangat. Apalagi anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar, selalu semangat ya. Iya, adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi cerita Alkitab kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Inang akan baca dari sini, adik-adik sekolah minggu, Inang percaya sudah persiapkan Alkitabnya, baca di rumah masing-masing ya. Inang ingatkan, setiap anak sekolah minggu yang beribadah di rumahnya harus sudah disediakan Alkitabnya ya. Nah, Inang baca ya, adik-adik boleh mengikuti di rumah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalat yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Iya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cerita Tuhan Yesus ketika dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, ini adalah Tuhan Yesus yang ketiga kalinya menampakkan. Nah, kalau kita lihat tadi ceritanya, di sini ada beberapa murid daripada Tuhan Yesus yang peristiwa ini mengingatkan kita
tentang apa pekerjaan yang pernah dilakukan oleh murid Tuhan Yesus sebelum mereka dipanggil menjadi rasul Tuhan Yesus. Nah, di sini jelas. Kalau kita lihat tadi di sini ada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, dan anak-anak Zebedeus. Nah, mereka ini awalnya kalau kita lihat adalah ketika sebelum Tuhan Yesus mereka dipanggil menjadi rasul, pekerjaannya apa? Wah, nelayan. Oh, ada juga yang mengatakan penjala ikan, ya betul. Nah, pekerjaan mereka ini dulunya itu. Nah, sebelum Tuhan panggil mereka ya. Namun ketika Tuhan panggil mereka menjadi seorang rasul, dan kemudian Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah mati, mereka dalam ketakutan begitu. Nah, karena mereka kehilangan Yesus yang selama ini dekat dengan mereka. Akhirnya Simon Petrus dan kawan-kawannya ini, lebih baik kita kembalilah menjadi nelayan. Akhirnya mereka pergi. Kalau kita lihat di sini, pergi mereka ke Danau Tiberias untuk mencari ikan. Nah, ada hal yang luar biasa lagi yang kita lihat dari peristiwa Tuhan Yesus boleh menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus ini yang membuat mereka sukacita, yang membuat mereka merasa bahwa Tuhan itu benar-benar ada, ya, bukan Tuhan yang mati. Nah, di sini kita lihat waktu mereka sudah mencari ikan, sudah lelah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba adalah sosok yang boleh menyapa mereka ketika mereka di dalam keadaan sedih. Nah, kalau kita lihat tadi bacaan ini, ketika sudah mulai siang, Yesus berdiri di pantai tetapi murid-muridnya tidak tahu. Karena mereka di dalam keadaan sedih, karena mereka di dalam keadaan khawatir, dan mereka di dalam keadaan merasa sia-sia semua. Karena mereka sudah semalaman mencari ikan tidak dapat. Mereka tidak menyadari ada sosok yang datang yang sudah berdiri di dekat mereka, menyapa mereka dan mengatakan kepada murid-murid itu, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Tuhan katakan begitu, "Apakah kau punya lauk pauk?" Katanya, "Kau adakah?" Tapi mereka menjawab juga, kata mereka, "Tidak ada." Nah, ketika mereka mengatakan itu tidak ada, pastilah wajah mereka dengan lesu. Perkataan mereka waktu menjawab itu dengan lesu juga, tidak semangat. Karena apa? Tadi mereka sudah lama sekali sudah melewati malam untuk mencari ikan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, pada saat itu ada sebuah perintah yang mereka dengarkan. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus yang mereka tidak tahu bahwa Yesus yang berkata itu? Dia katakan, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan pada Simon Petrus dan orang-orang tadi, siapa tadi kalau kita lihat di ayat 3, ada si Thomas, Nathanael, ada juga 2 orang murid yang lainnya. Nah ketika itu mereka tidak mengatakan, kami kan gak mendapatkan dari semalaman, kami sudah tidak mendapatkan apa-apa, kami sudah lelah. Gak ada itu. Mereka tidak mengelak, mereka tidak mengatakan tidak. Tapi mereka tetap mengerjakan. Nah, hal ini kita boleh melihat sebenarnya ada peristiwa yang boleh mengingatkan mereka ketika mereka dipanggil dulunya oleh Yesus waktu pertama sekalinya, ya. Tuhan Yesus juga menyuruh Petrus dan kawan-kawannya mengatakan, "Tebarkanlah jalamu." Nah, sebelum mereka dipanggil menjadi seorang rasul, hal itu juga diulangi oleh Tuhan Yesus. Nah, itu dilakukan mereka. Apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Wah, luar biasa. Ketika mereka taat, ketika mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka jala mereka penuh. Mereka mendapatkan ikan yang amat banyak tanpa jalannya itu koyak, padahal ikannya besar-besar. Nah, ini hal yang luar biasa. Maka ketika mereka melihat apa yang terjadi, mendapatkan ikan yang banyak, maka mereka membuka kenangan ataupun memorinya. Ternyata itu Tuhan, itu Yesus. Nah, maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, murid yang dikasih Yesus yaitu ada juga Yohanes, ya. Dia mengatakan, "Itu Tuhan." Dia katakan itu di ayat 7, ya, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengarkan, wah, lihat luar biasa. Karena memang dia lihatlah bagaimana Petrus itu ingin mencari ikan, dia sampai masuk cebur ke danau. Dia tidak peduli bagaimana kalau dikatakan dia tidak berpakaian, ya, kayak mana biar dia dapat ikan, padahal tidak dapat, ya. Tapi ketika Yohanes mengatakan itu Tuhan, ketika menyadari,
Seperti pernah dikatakan ini, tebarkanlah jalamu maka kamu akan memperoleh. Kayaknya pernah ini, saya siapa ini? Oh itu Tuhan Yesus. Maka karena senangnya Petrus lari mengenakan pakaiannya dan mendapatkan Tuhan Yesus. Itulah sukacitanya. Karena apa? Petrus itu mengasihi Tuhan Yesus. Dia sudah sempat sedih, dia sudah sempat menyesal, dia sudah sempat merasakan bahwa Tuhan itu meninggalkan dia. Tapi ketika dia mendengarkan suara daripada temannya itu, Tuhan, dia bergegas. Akhirnya kesedihannya itu sirna. Nah, ketika itu murid-murid yang lain datang ke perahu dan kemudian mereka datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang boleh kita lihat? Nah, di ayat 9 dikatakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang dan di atasnya ikan dan roti. Nah, adik-adik, ternyata tadi Tuhan Yesus kan mengatakan, adakah lauk paukmu? Nah, di ayat mana itu? Nah, di ayat 5, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Ternyata Tuhan minta loh. Padahal setelah murid-muridnya tadi keluar dari Danau Tiberias itu, dia sudah lihat ada di situ pemanggangan, sudah dipanggang itu ikannya, sudah ada di situ rotinya. Nah, luar biasa. Apa sebenarnya maksud Tuhan mengatakan, adakah lauk paukmu? Tuhan ingin mengatakan kepada murid-muridnya, apakah kau mau masih memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sekalipun Tuhan itu sebenarnya sudah ada, dia yang punya segala sesuatu. Tapi kalau adik-adik sekolah minggu contohnya dikatakan, diminta seperti itu, apakah adik sekolah minggu bergegas memberikannya? Nah, ini tadi yang terjadi. Ketika murid-muridnya keluar dari danau itu, sudah ada ternyata bahwa di situ sudah melihat api dan arang, di atasnya ikan dan roti. Tapi Yesus mengatakan juga, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Apakah itu untuk Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus sudah menyuruh murid-muridnya menangkap ikan sebanyak itu, apakah ya sinilah saya sudah kasih samamu toh, ini untuk sini untukku. Dia ternyata Tuhan Yesus tidak serakah. Ketika Tuhan mengatakan mintalah, bawalah apa yang kau tangkap. Ternyata itu bukan untuk Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengajak semua murid-muridnya untuk makan bersama, menikmati apa yang telah mereka tangkap. Nah, di sini luar biasanya adik-adik sekolah minggu berbagi makanan. Ternyata makan bersama itu boleh memberikan kepada kita, mempererat hubungan antara Yesus dan kepada murid-muridnya. Jadi begini juga, kalau adik-adik sekolah minggu makan sama dengan bapak dan mama, senang tidak? Pasti senang lah. Nah, yang sedihnya lagi jarang sekarang bapak bisa kumpul, mama kumpul, kakak, abang, anak-anak di satu meja makan sama-sama. Seandainya kalau masih itu ya di rumah ya masih ya minimal contohnya pagi tidak bisa sama karena ada yang kerja, ada yang sekolah begitu, ada yang kerjaan yang lain abang dan lain sebagainya, ada yang kuliah. Tapi coba kalau dalam satu hari itu adik-adik bisa makan bersama, ada bapak, ada mama, ada abang, ada kakak, kalau ada kakak abangnya ya, kalau ada adiknya juga, itu luar biasa. Kenapa? Di situ kita bisa sama-sama berdoa, sama-sama bersyukur. Sekalipun contohnya ikannya mama buat hidangkan itu cuma tahu tempe atau dengan sayur yang direbus, tapi itu nikmatnya luar biasa kalau kita sama-sama makan. Nah, itu yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ternyata makan bersama itu akan mengikat persekutuan dan kasih. Maka kata Tuhan Yesus tadi katanya, bawalah makanmu, bawalah ikan hasil tangkapanmu. Dan kemudian marilah, apa tadi yang dikatakan Tuhan Yesus? Marilah dan sarapanlah. Wah, marilah dan sarapanlah. Karena Tuhan Yesus tahu murid-muridnya itu sudah capek. Bayangkan sudah semalaman mereka tidak dapatkan ikan. Tapi lihatlah kepedulian, sayangnya Tuhan Yesus. Dia sudah memanggang ikan, sudah memanggang rotinya. Kemudian katakan, bawalah ikanmu yang kau tangkap itu. Artinya biar semua bisa makan sama-sama. Nah, ini hal yang luar biasa yang adik-adik harus tiru ya. Jadi tidak boleh anak-anak sekolah minggu itu pelit. Jangan. Kalau contohnya kau punya makanan sedikit tapi kau mau berbagi, itu Tuhan akan berkati. Masih ingat tidak mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Lagu 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Wah, 12 keranjang. Itu yang masih makan
baru laki-laki, belum yang lain, 12 keranjang, 5 roti dan 2 ikan Tuhan berkati. Yang mau Inang katakan, kalau sedikit pun yang kau punya tapi kau sukacita memberikannya, orang yang makan itu pasti dia sukacita. Sekalipun sedikit, rasanya wah luar biasa. Nah, ini juga merupakan pembelajaran ya, pelajaran sama adik-adik ya. Kalau orang Makassar bilang jangan seke ya, jangan seke, tapi harus mau berbagi, harus mau berbagi sama abangmu, kakakmu, atau siapapun itu. Lihatlah Tuhan Yesus itu, dia peduli. Nah, apalagi yang boleh kita lihat dari peristiwa ketika Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya? Ini adalah penampakan Tuhan Yesus yang ketiga setelah dia bangkit, artinya mati, bangkit dari kematiannya. Nah, ini boleh mengajarkan kepada kita, ternyata adik-adik sekolah minggu, sekalipun Tuhan Yesus sudah mati, tapi dia adalah bangkit. Berarti ini menyatakan kepada kita, Tuhan Yesus kita itu bukan Tuhan Yesus yang mati, tidak, tapi Tuhan Yesus yang hidup. Nah, kenapa? Lihatlah dia menjumpai murid-muridnya kan. Nah, jadi kalau pertanyaan sama adik-adik sekolah minggu, Inang, tapi kami nggak lihat Tuhan Yesus begitu. Tapi lihatlah, Tuhan Yesus itu ada di hati kita, di hidupmu. Makanya adik-adik sekolah minggu bisa menerima berkat Tuhan, sehat bersama-sama dengan keluarga. Kita boleh tidur nyenyak, tiba-tiba sudah pagi. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan daripada Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Berarti yang kedua, apalagi yang boleh kita pelajari dari cerita penampakan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Lihat itu, si Petrus itu, dia sempat sedih, dia ingin kembali ke pekerjaannya. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, ketika kau dalam keadaan, contohnya kau tidak mendapatkan apa yang kau minta, atau sekarang kau belum bisa menaikkan prestasimu dan lain sebagainya, jangan jadi malas. Atau lagi turun nilaimu atau yang lainnya, jangan jadi malas. Tapi ingat, harus tetap berjalan, tetap semangat. Saya nggak boleh malas-malasan begitu. Nah, itu kalau kita malas-malasan, itu buat kita jadi sedih, itu jadi buat kita marah-marah, itu buat kita jadi nggak mau kerja, nggak mau melawan atau sama orang tua kita. Nah, itu yang dialami oleh Petrus karena dia sedih. Tuhan Yesus sudah pergi meninggalkan kami, biarlah aku ngambil ikan aja lah aku, katanya tuh. Padahal apa yang dikatakan Tuhan Yesus dulu samanya? Petrus, sayang nggak kau sama aku? Sayang Tuhan, gembalakanlah domba-domba aku, katanya. 3 kali ditanya Tuhan Yesus. Tapi Petrus kembali lagi dia menjadi nelayan. Karena apa? Dia takut. Tuhan Yesus kan gak ada lagi. Nah, jadi gak perlu takut, karena Tuhan itu dekat dengan kita. Oke? Yang kemudian apa lagi yang kita pelajari? Nah, yang kita pelajari ini tadi ya, lihatlah pedulinya Tuhan Yesus ini. Dia suruh, adakah samamu lauk pauk, katanya kan. Baru murid-muridnya, tebarkanlah jalamu, mereka kerjakan. Nah, di sini lihatlah murid-muridnya itu adalah murid-murid yang taat. Apa? Taat. T-A-A-T, taat. Berarti orang yang taat ada upahnya. Taat sama Tuhan ya, atau ada, kalau di sini taat sama Tuhan. Kalau taat kita sama Tuhan, berarti Tuhan akan memberikan upahnya. Inilah tadi, ketika Tuhan tebarkanlah jalamu, mereka percaya, wah ikannya banyak sekali. Kalau kita lihat di sini berapa ekor ya? 153 ekor banyaknya. Itu besar-besar loh, tidak koyak loh jalannya. Nah, berarti ketaatan kita itu kepada Tuhan akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, tetaplah menjadi anak-anak yang taat. Dengar-dengaran akan firman Tuhan, taat kepada orang tua. Dan bagaimana juga ada anak sekolah minggu tetap menjadi orang yang setia juga. Setia berarti apa ini yang Inang yang katakan? Nah, setia beribadah sekalipun masih di rumah masing-masing. Karena Inang perhatikan kadang setiap minggu orang yang menonton ibadah live streaming sekolah minggu itu berkurang. Kenapa ini berkurang? Apa makin malas? Ada juga Inang perhatikan anak sekolah minggu yang menonton itu hanya menonton begitu, tiba-tiba dia main begitu sama adiknya. Awas, ingat ya, itu ibadah ya. Jadi itu juga bukti ketaatan kita ya. Yuk. Jadi mau Inang lihat dulu siapa ini yang masih dia duduk setia, dia masih bersama-sama dengan adiknya atau abangnya bernyanyi, atau cuma dinyalakan aja itu handphonenya atau laptopnya, cuma lihat begitu dia sudah selintas. Jangan, itu ketaatan juga itu ya.
Karena kalau kita taat ada upahnya ya, upahmu besar di surga. Apalagi upahnya banyak karena Tuhan itu adalah sumber berkat. Yang terakhir mau Inang katakan, tadi Tuhan Yesus ajak makan ya, ajak makan murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus sudah sediakan, berarti itu Allah peduli. Yang mau Inang katakan, jangan jadi anak sekolah minggu yang pelit ya. Mau berbagi ya sama saudaranya ya, mau berbagi sama temannya, jangan pelit. Orang yang pelit itu aduh, Tuhan Yesus tidak pelit ya. Ini lihat Tuhan Yesus ini baik sekali. Jadi berbagilah. Kalau makananmu sedikit atau apapun yang ada samamu hanya sedikit, tapi kalau kau suka cita, senang kau memberikannya, temanmu pasti senang juga menerimanya. Dia akan mengatakan, oh ini temanku ini baik, maka aku harus belajar dari dia, begitu ya. Nah jadi itu yang kita pelajari. Nah apalagi terakhir lagi mau Inang sampaikan, Tuhan Yesus mengajak mengajak murid-muridnya makan bersama. Nah coba bisikkan dulu sama bapak mamanya, bilang kalau anak-anak sekolah minggu masih makan sama-sama, berdoa sama-sama, luar biasa, tetap lanjutkan. Nah coba kalau sama-sama makan dulu bapak mama anak-anaknya, anak-anak sekolah minggu yang mimpin doa makannya, weh luar biasa itu ya. Coba nanti itu kakak suruh dulu guru-guru sekolah minggunya juga pantau itu ya. Nah coba dalam satu hari, kalau nggak bisa makan sama siang atau pagi, sarapan, malam sama-sama makan sama-sama, itu harus ya. Karena apa? Itu adalah persekutuan yang diikat di dalam kasih, sama seperti Tuhan Yesus itu ya. Karena disitulah bapak mama bisa mengajari adik-adik sekolah minggu, karena disitulah anak-anak sekolah minggu bisa melihat cinta kasih dari bapak dan mamanya, sama seperti Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Adik-adik sekolah minggu sudah banyak poin-poinnya tadi ya. Inang harap itu bisa diingat, dilakukan, dan orang tuanya juga bisa membimbingnya. Iya, jadi anak sekolah minggu luar biasa ya firman Tuhan hari ini ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari Minggu ini tentang Tuhan Yesus yang boleh berkarya melalui dirinya yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Kami banyak Tuhan belajar dari kisah ini, kiranya anak-anak sekolah minggu boleh menghidupinya, dan Tuhan boleh pakai mereka menjadi anak-Mu yang melakukannya di sepanjang perjalanan iman mereka, mulai dari kecil sampai mereka beranjak dewasa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami juga tidak lupa berdoa kepada seluruh anak-anak sekolah minggu kami yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kuduslah yang memimpin, meneguhkan agar kiranya anak-anak sekolah minggu kami tidak putus-putusnya semangatnya Tuhan, sekalipun hanya pada saat ini masih beribadah di rumah, tapi kiranya semangat mereka tetap di dalam Engkau. Pakailah seluruh orang tua, pakailah seluruh juga para guru sekolah minggu dan kami para majelis untuk senantiasa memberikan yang terbaik, sehingga anak-anak sekolah minggu kami masih bisa dijangkau melalui pelayanan kami. Kami percaya juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami yang bersuka cita karena ulang tahun, biarlah Engkau berikan kesehatan, umur panjang, Engkau berkati tumbuh kembangnya. Kami berdoa kepada anak-anak sekolah minggu kami yang dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, agar kiranya Tuhan mereka kembali seperti sedia kala, boleh Tuhan melakukan segala kegiatannya. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu kami Tuhan yang di dalam masa pertumbuhannya. Biarlah kiranya juga Tuhan Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan bagi mereka yang masih bersekolah ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tadi kita sudah dengarkan khotbah dari Yohanes. Tentang apa kakak? Abang? Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi di situ Tuhan Yesus mengajak untuk makan bersama. Tapi sebelum kita kasih tugas, kita lihat dulu tugas minggu lalu, yaitu pohon yang berakar perbuatan baik. Kita lihat melalui video berikut ini.
besar, besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Ku kan teguh, teguh pada kebenaran, dalam kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Shalom adik-adik. Horas. Apa kabar semuanya? Kakak percaya dan kakak yakin adik-adik semuanya berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Begitu juga dengan kakak di sini. Puji Tuhan, kakak dalam keadaan sehat dan sukacita. Tapi sekaligus sedih adik-adik. Kenapa? Karena sejak minggu lalu kakak sudah meninggalkan kota Makassar tercinta, meninggalkan adik-adik hebat seperti kalian. Kakak melanjutkan tugas ke Jakarta. Nah adik-adik nanti kalau ada yang ke Jakarta kabari ya. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu. Nah saat ini kakak pamit ya adik-adik. Berat sekali rasanya untuk meninggalkan adik-adik di Makassar. Apalagi sudah setahun kita gak ketemu langsung ya adik-adik karena pandemi. Tapi gak apa-apa, kakak percaya suatu saat kita akan ketemu lagi ya. Pesan kakak untuk adik-adik, tetaplah menjadi anak terang dimanapun adik-adik berada. Tetaplah menjadi anak-anak yang ceria, yang selalu bersemangat, yang selalu dengar-dengaran kata orang tua maupun kakak-kakak sekolah minggu, anak-anak yang rajin beribadah, dan selalu aktif dalam setiap kegiatan sekolah minggu. Ya, kakak mau adik-adik tetap setia. Kakak mau suatu saat ketika kita bertemu, mungkin adik-adik sudah pada besar, kakak mau dengar adik-adik tetap aktif dalam pelayanan ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Dan kakak minta maaf kalau selama ini mungkin kakak ada salah ya kepada adik-adik. Secara khusus buat orang tua kami, terima kasih sudah mendukung guru-guru sekolah minggu selama ini. Terima kasih sudah mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam setiap kegiatan yang kita adakan di sekolah minggu HKBP Makassar. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk membimbing adik-adik, untuk belajar bersama, lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan mohon maaf sekali jika mungkin pelayanan saya belum maksimal dan mungkin masih ada kekurangan di sana sini, saya mohon maaf. Dan kiranya ke depan saya boleh lebih memperbaiki diri lagi. Nah adik-adik, walaupun kita berpisah, kakak akan tetap berusaha untuk terus berkomunikasi dengan adik-adik, untuk terus ambil bagian dalam ibadah sekolah minggu HKBP Makassar. Misalnya lewat kolaborasi pujian, apalagi sekarang masih ibadah secara online adik-adik ya. Baik, sampai ketemu di lain waktu dan tetap semangat. Tugas minggu ini apa bang? kita Kita nanya buat kakak ada apa ini? Ada roti dan ikan. Roti dan ikan. Nah, tadi Yesus ngajak makan ya, sudah ada roti, sudah ada ikannya. Nah,
malah murid-murid juga udah dapat ikan. Tadi berapa banyak? 153 ekor ikan yang besar, tapi jalannya nggak koyak. Nah, jadi Tuhan Yesus ngajak makan sama-sama, makan roti dan ikan. Nah, kali ini tugasnya kita buat sarapan bersama Yesus. Kita buat Ikan-ikanan seperti ini ya. bukan ikan aslinya ya, jangan ambil ikan Jangan ambil ikannya mama atau opung dari dapur terus ditaruh baru difoto, bukan. Kreativitas kita Iya. membuat ikan. Pakai bahan apa aja? Kalau di sini kakak pakai spons. Oke. Spons. Kasih hitam-hitam seperti Ada- ini. Ada matanya. Ada. Ini buat roti juga dari spons. Tapi terserah adik-adik mau buat dari karton, mau buat dari Sekreativitasnya. apapun boleh. Ya. Untuk jumlahnya Kak, ditentuin nggak? Bebas ya? Terserah Mau ikannya berapa atau rotinya orangnya berapa? gemuk pasti makannya banyak Banyak ya? Bang, ya. Kalau yang kecil, yang agak kecil-kecil mungkin makannya sedikit, satu roti, satu ikan juga nggak apa-apa. Yang penting ada roti, ada ikan. Seperti Tuhan Yesus ajak murid-murid juga makan roti dan ikan. Nah, kita judulnya nanti ditulis sarapan bersama Yesus, ya. Sarapan bersama Yesus. Jadi masing-masing buat ikan dengan rotinya, buat dalam tempatkan di piringnya dan foto karyanya, kirim ke WA orang masing-masing ya. Kalau satu keluarga gimana Kak? Boleh sih sama-sama, tapi jangan misalnya 2 orang atau 3 orang satu keluarga, ikannya cuma 1, rotinya 1, ya sesuai jumlah orang, paling tidak 2 lah ya. Jangan semua sudah 3 orang, 3 bersaudara, ikannya cuma Satu, 1, iya. dipotong-potong berarti kalau makan sedikit. Nah, kan nggak cukup tuh untuk 1. Jadi paling tidak ada 2 roti, 2 ikan. Yang jelas lebih dari 1 ya. Ingat ya, Boleh foto. kreativitasnya jumlahnya juga bebas. Boleh foto bersama, boleh foto masing-masing ya. Itu. Jangan lupa kirim paling lambat hari Rabu Jam jam 10 malam. Oke, Abang, simpan ikannya, Bang. Kita Ah, simpan kita ya. nyanyi dulu. Karena mau dipakai untuk besok pagi sarapan bersama Tuhan Yesus. Oke, kita akan angkat satu pujian untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda kasih kita Kepada kepada. Tuhan Yesus sebagai Apa lagunya, Bang? bawa persembahan. Tetap persembahan kita ya. Pakai berisi. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahan. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahan 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita Bersama
bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, kita bernyanyi mengikuti Yesus keputusan KPN 690 Hibul Rohat.